Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 3.30 ya, waktu Parung, setengah 4 subuh ya. Saya mau komentari tentang kemarin saya semalam ya lihat Deddy Corbuzier wawancara Mahfud ya. Jadi kesimpulannya Mahfud itu kalau memang tempo hari kan ada yang ketemu tuh, ketangkep uang sampai hampir 1 triliun di rumahnya salah seorang pegawai Mahkamah Agung ya, untuk urusan maklar kasus ya. Ya untuk beresin kasus supaya lebih cepat selesai dan lebih ringan tuntut hukumannya. Berarti yang kena itu karena sudah lebih dari 10 tahun, jadi situasi hukum kita rusak ya. Karena yang disasar itu yang kena aroma korupsi itu bukan aroma ya. Yang kena korupsi itu yang main suap menyuap di hukum kita itu berarti peradilan ya, termasuk hakim, panitera, polisi, jaksa, itu jangan-jangan pembela juga ya, advokat ya. Dan itu kita sebagai rakyat gak bisa berbuat apa-apa ya. Habib Rizik yang menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, menghajar korupsi, itu juga nggak punya apa-apa kecuali kekuatannya ngomong ya. Sementara penegak hukum sendiri nggak bisa berbuat apa-apa karena juga kena dia. Jadi ini rusak negeri kita ini, dan rusaknya itu kelihatan kalau data-data dari ICW itu diungkapkan ya. Di zaman 2019 pemerintahan Jokowi yang pertama, kan Jokowi itu jadi presiden 2014 sampai 2019, Indonesia Corruption Watch itu mengeluarkan data korupsi di zaman Jokowi tahun 2019 itu ada 271. Ini ada di media online ya. Kemudian 3 tahun kemudian korupsi itu nggak turun di zaman Jokowi itu, malah naik 3 kali lipat setelah 4 tahun. Sebelum kekuasaannya berakhir, ICW mengeluarkan data lagi menurut penelitian dan pengamatan NGO ini kan, 791 kasus tahun Desember 2013. Jadi korupsi di zaman Jokowi itu naik ya sampai 3 kali lipat ya. 3 kali lipat dari 271 sampai 791. Ini kan edan ya, orang seperti saya tuh yang tukang bubur, yang nggak punya akses ya untuk menyelesaikan korupsi ya. Saya tahu butuh gerobak saya nanti jualan di bawah untuk hari keempat ya. Di bawah itu maksudnya di komplek Gria Branwir jam 5:30, rencananya sampai jam 6.45. Terus nanti dari Branwir ke kantor pusat di dekat jalan desa itu, sampai sana jam 7.10 sampai jam 9 di sana. Ya paling nggak banyak ya, nggak dapat sampai 1 triliun ya. Satu hari itu ya alhamdulillah ya, dapat uang antara 50.000 sampai 100.000. Dan itu nggak ada intervensi kebijakan politik ya. Waktu Presiden Jokowi saya juga jualan,
dan saya nggak mendapatkan apa-apa ya, kecuali berita-berita yang negatif tentang Jokowi menurut perspektif para ahli kan gitu. Sekarang Prabowo juga begitu. Kemarin di desa ada pembagian ini katanya untuk UMKM. Tentu sebagai UMKM saya bisa dapat kalau mau daftar, tapi saya nggak mau. Rakyat harus nolong dirinya sendiri, dan pemberian itu semacam untuk memperbaiki citra pemerintah aja, nggak memotong akar kemiskinan dan pengangguran kan. Itu cuma tambal sulam karikatif ya. Lebih baik kita menolong diri sendiri, lebih berwibawa dari mengharapkan bantuan kebijakan politik Prabowo ya. Nah, kembali kasus tadi itu menunjukkan korupsi yang meningkat di zaman Jokowi itu kemungkinan dua, sengaja dibiarkan oleh Jokowi sehingga orang-orang yang korupsi itu bisa dikendalikan, karena masalahnya di tangan dia, bisa sewaktu-waktu dikeluarkan sprindik ya, surat perintah penyelidikan ya dari KPK misalnya begitu. Atau yang kedua memang bukan hanya membiarkan, Jokowi benar-benar sebagai presiden yang punya kekuasaan besar nggak mampu ya menembus mafia peradilan itu, nggak punya tangan, karena tangan-tangan kekuasaan Jokowi itu juga nggak berdaya menghadapi situasi berhadapan dengan kerakusan para koruptor kan gitu ya. Jadi sekarang pertanyaan kita, Prabowo yang kekuasaan 10 hari kemudian menangkap 28 koruptor yang katanya bisa mencegah kerugian negara sampai 3,1 triliun, itu kita jangan terlalu kagum dengan prestasi Prabowo ya. Itu hanya pencitraan di awal, karena masalahnya nggak cukup dengan menangkap koruptor ya. Yang sudah berjalan bertahun-tahun. Di zaman Jokowi aja korupsi itu nggak bisa diberantas, malah naik. Itu menunjukkan presiden nggak berdaya. Nah, penangkapan di awal kekuasaan Prabowo itu cuman untuk menyenangkan publik sementara dan konsumsi pers. Sebenarnya akar masalahnya yaitu mafia itu. Katakan sudah ditangkap itu, yang oknum pegawai dari Mahkamah Agung itu yang ditangkap di rumahnya hampir 1 triliun barang buktinya. Apakah otomatis korupsi itu lenyap? Enggak kan? Kan orang-orangnya masih ada dari pusat sampai di berbagai daerah, sifat rakus itu. Jadi penyelesaiannya kemungkinan dua ya. Undang-undang perampasan aset itu cepat masuk prolegnas ya, didorong oleh Partai Gerindra atau partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tetapi koruptor juga di DPR itu juga bukan orang bodoh kan, dia juga melakukan perlawanan dengan mengubah istilah perampasan aset itu jangan perampasan aset, tapi adalah pemulihan ya. Aset recovery, sebagaimana dia coba membangun argumentasinya bahwa kita merujuk pada konvensi dari PBB melawan korupsi yang sudah kita ikut tanda tangan di DPR, udah kita ratifikasi. Jadi kita harus ikut istilah yang dikembangkan, yang ditulis oleh piagam PBB itu dalam konvensi PBB melawan korupsi. Jadi istilahnya undang-undang yang akan masuk prolegnas itu bukan perampasan aset, yang nanti aset-aset koruptor itu bisa dirampas, yang dia jarah, yang dia colong, yang dia ambil, sehingga nanti koruptor itu nggak bisa menikmati hasil jarahannya karena sudah dirampas oleh negara. Tapi jangan pakai istilah perampasan aset, kata salah satu tokoh partai di DPR, tapi harus pakai istilah pemulihan aset, karena dia menunjuk pada United Nations Convention Against Corruption ya. Jadi harus menunjuk ke sana, sebab istilahnya bukan perampasan aset tapi adalah pemulihan aset. Satu bahasa yang diperhalus ya,
yang harusnya ditujukan untuk koruptor diperhalus oleh koruptor sendiri menjadi pemulihan aset. Nggak dirampas, dipulihkan, mungkin asetnya nggak diambil diambil sebagian. Jadi itu menunjukkan dalam usaha-usaha untuk merumuskan atau membahas undang-undang perampasan aset pun koruptor ikut bermain karena dia ada di dalamnya dengan melakukan semacam penghalusan bahasa, penghalusan semantik dari perampasan aset yang diusulkan, yang dalam zaman Jokowi gak kelar-kelar itu urusan karena koruptornya takut dengan undang-undang yang akan disahkan sendiri kan. Dan sekarang didorong menjadi program legislasi nasional dan tampaknya akan berhasil meskipun ada perlawanan ya dalam tanda petik. Tapi tampaknya nggak mudah juga karena koruptor yang di DPR juga nggak mau ya, calon-calon koruptor nggak mau juga bunuh diri dengan undang-undang yang dia sahkan sendiri. Jadi dia lebih baik main aman dengan mengubah perampasan aset menjadi aset recovery ya. Jadi tampaknya perjalanan pemberantasan korupsi di era Prabowo itu tetap ya akan mengalami era kegelapan baru 5 tahun itu. Dan kemungkinan prestasi Prabowo akan gagal ya. Gagal dalam pemberantasan korupsi karena melibatkan orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang punya uang banyak dan yang mempengaruhi juga perjalanan kebijakan politik Indonesia kita. Oleh karena itu ya, siapapun presidennya, rakyat jangan terlalu berharap pada pemerintah ya. Rakyat harus bisa menolong dirinya sendiri, memperbaiki ekonomi sendiri tanpa mengharapkan bantuan tunai langsung dan rupa-rupa program bantuan untuk UMKM. Rakyat harus mendorong dirinya sendiri, mendorong dalam arti kiasan maupun mendorong dalam arti yang sebenarnya, yaitu mendorong gerobak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit
150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.